Egois, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita bahas apa yang terjadi pada Blue Lock chapter 319, kita akan ingat dulu kejadian penting pada chapter lalu, yakni kemenangan yang meyakinkan. Babak pertama pertandingan Jepang melawan Nigeria, tim Blue Lock tampil sangat dominan. Jepang berhasil mencetak 2 gol sekaligus menjaga pertahanan mereka tetap rapat tanpa kebobolan. Tapi meski unggul, suasana ruang ganti Jepang penuh evaluasi. Aiku menekankan pentingnya menjaga fokus pertahanan, sementara Karasu mengkritik Chigiri dan juga Hiyori karena terlalu sering melakukan crossing tanpa eksekusi yang maksimal. Di sisi yang lainnya, Isagi merasa kemenangan saja belum cukup. Dia ingin menemukan strategi baru agar tim bisa berkembang lebih jauh. Sementara Nigeria juga tidak akan tinggal diam. Onazi mengusulkan agar mereka meniru pola Jepang, lebih berani mengambil inisiatif untuk mencetak gol. Dan tentu saja, kata-kata dari Ego menjadi pengingat utamanya. Kemenangan sejati hanya akan datang kalau mereka menjaga rasa lapar untuk terus menang, bukan sekedar puas dengan prestis. Nah, setelah tensi babak pertama tersebut, seperti apa babak kedua dimulai? Apa strategi baru yang akan dipakai oleh Isagi? Dan mari kita bahas review Blue Lock chapter 319 ini. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan kembali lanjutan dari pertandingan yang terjadi antara Jepang yang melawan Nigeria, dan kali ini Jepang masih unggul 2-0. Kick off pun terjadi di babak kedua ini, di mana awal bola Jepang mengambil alih serangan, di mana dua penyerang mereka yakni Rin dan juga Isagi melakukan 1-2 sentuhan ke gawang dari Nigeria. Di sini terdapat catatan bahwa terlepas dari garis keturunan ataupun kekayaan, dengan satu bola siapapun bisa untuk memainkannya dengan bebas. Kita pun di sini melihat dengan skill yang dimiliki oleh Rin yang bisa untuk melewati beberapa pemain dari timnas Nigeria. Catatan narator di sini bilang bahwa tidak dilakukan lagi hal itu adalah salah satu alasan mengapa jumlah orang yang berpartisipasi dalam olahraga ini begitu banyak. Namun pada dasarnya itu hanyalah sesuatu yang primitif dan terlalu mendasar. Berakhirnya asal-usul sepak bola itulah yang membuat hati manusia secara naluriah terpesona oleh sepak bola. Nah, di sini pun kita melihat bahwa Rin yang awalnya memang sudah melewati beberapa penjagaan pemain Nigeria, dia pun dihentikan oleh satu pemain Nigeria yang ada di depannya, di mana pemain ini berhasil untuk mencuri bola yang ada di kaki dari Rin. Dan kemudian Nigeria pun sekarang mulai akan melakukan serangan balik. 1-2 sentuhan pun dilakukan oleh pemain-pemain Nigeria ini, dan menariknya adalah para pemain Nigeria ini tidak langsung mengoper bolanya kepada Onazi, melainkan memilih mencetak gol daripada para pemain yang lainnya, membuat pemain Jepang ini terkecoh akan gaya permainan yang berbeda yang ditampilkan oleh timnas Nigeria saat ini. Para pemain seperti Karasu dan juga yang lainnya pun mencoba untuk menghentikan serangan balik ini. Namun mereka masih saja belum bisa untuk merebut bola tersebut, dan malah bola kali ini sangat kencang untuk berada di jalur pertahanan dari timnas Jepang. Kita pun melihat kali ini rencana yang dimiliki oleh timnas Nigeria di sini. Strategi mereka benar-benar mengambil apa yang sudah mereka pelajari dari pemain Blue Lock di babak pertama, di mana salah satu pemain bilang bahwa mereka semua akan bermain secara egois yang mengikuti pola dari Blue Lock. Tentu ini menambah panik pertahanan yang dimiliki oleh timnas Jepang saat ini. Terlagi-lagi mereka masih belum paham dan tahu bagaimana strategi menyerang yang akan nanti diperlihatkan di babak kedua ini. Narator kembali bilang bahwa olahraga sepak bola ini adalah membentuk sebuah tim, dan mereka bertukar tekad satu sama yang lainnya dan menjebak mangsa kemudian memberikan serangan akhirnya. Ini tidak lain adalah bentuk evolusi dari berburu secara berkelompok. Lantas, apa gunanya peran dari seorang striker? Mereka berada di garis depan perjuangan dan menghindari tatapan musuh, dan mereka lah yang memberikan serangan fatal pada masa yang besar. Dan oleh karena inilah, seorang striker adalah sosok yang dikejar oleh insting itu sendiri sebagai pahlawan. Nah, melihat pola serangan yang dimiliki oleh timnas Nigeria sangat berbeda, pada akhirnya bola tersebut pun sampai ke kaki penyerang andalan mereka yakni Onazi. Dan disinilah tepatnya kita melihat kemampuan luar biasa dari striker mereka ini yang akan menembak langsung ke arah dari gawang. Namun di saat yang bersamaan juga terdapat 3 pemain dari Blue Lock yang bersiap untuk menghalau tembakannya ini. Nah, pada saat beberapa pemain dari Blue Lock ini berupaya untuk menghentikan tembakan inilah, tiba-tiba saja para pemain Jepang ini kemudian terbawa situasi. Ini pun dimanfaatkan dengan sangat baik oleh pemain Nigeria dalam membaca situasi, di mana penyerang mereka yakni Onazi malah mengoper bolanya tersebut alih-alih untuk menembaknya. Para pemain Jepang yang sudah fokus untuk menghentikan tembakan tersebut pun tidak bisa berbuat banyak, karena bola malah langsung dioper ke teman mereka yang kosong tanpa adanya penjagaan yang ketat. Disinilah Kuso memberanikan diri untuk langsung menembak dan mengeksekusi bola hasil umpan dari Onazi yang langsung diarahkan ke gawang dari Jepang.
Namun sayang sekali, tendangannya tersebut malah berhasil diblokir oleh sangat luar biasa. Dan disinilah Rin berkomentar akan tembakan yang dilakukan oleh Kuso ini sangat lemah dan dia juga tidak memiliki hasrat untuk mencetak gol yang kuat. Narator pun bilang bahwa itulah kenapa manusia merasakan denyut kehidupan yang paling primitif dalam permainan sederhana ini dengan menendang bola dan secara naluriah merasakan candunya. Kemudian bola pun menjadi liar di udara dan kemudian bola liar ini pun berhasil mendarat dengan sangat amat baik di kepala dari kapten timnas Jepang yakni Aiko. Bola lantas mendarat manis di kaki dari Isagi dan disinilah Isagi bilang bahwa dia mengharapkan tantangan dari Rin untuk mencetak gol berikutnya. Dan tentu saja Rin juga akan terobsesi akan hal tersebut. Chapter ini pun ditutup dengan panel yang memperlihatkan Eigo Jinpachi yang melihat dan memonitoring pertandingan dari anak-anaknya. Pergilah berburu dan kalian para pemburu yang bermimpi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Kemudian buktikan bahwa kalian adalah pahlawan. Panel terakhir ini pun memperlihatkan bagaimana serangan balik yang dilakukan oleh timnas Nigeria dengan kerjasama antara dua striker andalan mereka, yakni Isagi dan juga Rin yang membawa bola melaju kencang ke garis pertahanan dari Nigeria. Catatan akhir yang kita dapatkan pada chapter ini, rasakan kehidupan dan tunjukkan gaya hidupmu dari sepak bola ini. Kemudian, berjuanglah menuju puncak nomor 1 yang akan terukir dalam sejarah. Chapter 319 ini ditutup dengan Isagi dan juga Rin yang melaju bersama dengan serangan balik. Ada dua kemungkinan besar yang akan terjadi pada chapter depannya. Mereka benar-benar bekerja sama untuk mencetak gol cepat ke gawang Nigeria, atau justru salah satu dari mereka akan berkhianat di detik akhirnya karena obsesi masing-masing untuk menjadi striker nomor 1. Eigo Jinpachi pasti ingin melihat siapa yang bisa berburu dengan naluri yang paling tajam. Sementara itu, di sisi Nigeria, mereka sudah meniru gaya Blue Lock dengan bermain egois tapi efektif. Onazi kemungkinan akan kembali mengambil peran utama, tapi kali ini bisa saja dia menunjukkan insting predatornya yang bahkan melebihi striker Blue Lock. Bisa jadi Nigeria akan mencetak gol balasan lewat serangan yang lebih rapi hasil belajar dari babak pertama. Sekarang ada dua jalur prediksinya. Isagi mencetak gol, ini menegaskan posisinya sebagai striker utama Jepang dan menunjukkan kemajuan dari meta visionnya. Bisa saja Rin juga mencetak gol yang menyalakan kembali rivalitas dengan Isagi sekaligus membuktikan bahwa dia masih bisa menjadi striker yang terbaik. Jadi overall narasi berburu kemungkinan besar masih berlanjut di chapter 320. Eigo Jinpachi akan menekankan peran striker sebagai pahlawan pemburu yang harus memberikan serangan fatal pada musuhnya. Bisa jadi akan ada highlight tentang insting primitif striker yang menentukan siapa yang lebih layak memimpin Jepang. Yup, chapter depan adalah penentu antara Isagi dan juga Rin. Apakah mereka bisa bekerja sama atau justru bersaing langsung dalam memperbuatkan gol berikutnya? Nigeria juga tidak akan kalah diam. Onazi bisa akan jadi menunjukkan permainan kelas dunia untuk menantang keduanya. Yup, jadi sekian saja pembahasan Blue Lock terkait dengan review terbaru ini. Kita akan kembali lagi dalam Blue Lock chapter mendatang.